Yaitu mengalami kecelakaan, sudah ada keterangan daripada Polda, daripada Mabes sendiri bahwa murni kecelakaan dan tersangkanya sudah ada. Akulah juru bicara ketua, untuk papa aku akan selalu ada, kontroversi pun tak akan jadi masalah. Ini semua ku lakukan untuk papa, ku dampingi papa hadapi KPK, hingga entah bagaimana ku akan bersuara. Tiang listrik hancurkan segala rencana, untung si papa tak sampai amnesia. Benjolan bapau membuat kacau, cibiran hanya seperti burung berkicau. Tiang listrik bikin berisik, kalau game over jangan baper. Jadi sang pembela mereka-reka kata, gelimang harta hal yang biasa. Jadi sang pembela mereka-reka kata, gelimang harta hal yang biasa. Berkaitan dengan implikasi. Berarti kalau ada orang yang berpendapat begini, oh berarti Pak Frederick ini sudah terbiasa ngibul, dalam tanda kutip ya, ngibul mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Sehingga apa yang dikatakan tentang Setnov pun juga bukan sebenarnya. Nah, kalau seperti itu gimana Pak? Ya, kalau menurut saya, kalau orang yang menilai saya ngibul, ya berarti kan dia harus introspeksi. Dia harus bisa membuktikan di mana saya ngibul. Karena apa yang saya katakan, ternyata kan semuanya benar. Dan ada satu hal, saya harus membuktikan pada masyarakat. Kita berpegang teguh, hukum adalah panglima di Republik Indonesia. Tiada seorang pun, tiada suatu namanya lembaga yang bisa mengesampingkan hukum yang berlaku. Dan harus saya ingatkan kepada masyarakat, Indonesia berlaku namanya hukum positif. Ya, hukum nggak bisa ditafsirkan. Hukum itu berdasarkan hitam atas putih. Oke, itu baik. yang saya inginkan. Baik, saya ke Pak Ahyar. Pak Ahyar dari tadi sudah menganalisa apakah yang dikatakan ini semuanya benar? Ya, saya ingin bertanya tadi, ini Pak Frederick jujur ya mengatakan bahwa maha curcur tadi nggak lihat langsung beliau ini. Jadi bukan fakta, katanya ajudan. Apa begitu ya Pak ya? Oh betul. Oh iyalah, jadi yang saya penting beliau jujur bahwa itu adalah kata-katanya, bukan beliau sendiri. Betul. Kecuali yang Jadi Pak Pau, kalau Pak Pau Bapak sendiri ya. Oh, karena mereka tanya bagaimana sih Pak bengkaknya seberapa? Ya seberapa ya? Ya semacam Pak Pau lah saya bilang begitu. Sebapaunya ya Pak. Ya, Karena kalau misalnya alas bapaunya kan dia seperti remah-remah yang tidak ada artinya di dunia ini kan. Oke, silakan. Oke, baik. Sebetulnya kalau saya melihat bahwa apa yang terjadi selama ini membuat publik itu saya nggak lihat marah ya, saya justru merasa terhibur gitu. Jadi banyak publik yang terhibur sebetulnya Pak dengan drama-drama yang terjadi. Yang saya sayangkan Pak, itu kan banyak meme yang lucu-lucu Pak. Itu sebenarnya menghibur masyarakat. Nah tapi saya dengar begitu yang buat meme itu dituntut, saya agak sedih juga Pak. Mungkin saya boleh nanya Pak, kenapa dituntut pertama? Terus kedua, menurut Profetik itu perbincangan mengenai Bapak Setia Novanto dengan Mbak Pau dan tiang listriknya itu mencapai 260.000 lebih. Dituntut semua. Apa mau dituntut semua? Itu milahnya gimana Pak? Nah kira-kira itu pertanyaan Belum saya. lagi wartawan ya. Iya, belum lagi media. Dituntut Nah, juga Kalau loh. ada wartawan yang berani menulis Setnov tersangka, akan saya perkarakan. Kira-kira. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, Pak jadi Frederick. begini ya. Dalam hal ini saya itu tidak mau rakyat itu nanti terbawa arus menjadi teroris. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau Anda sudah mulai melakukan menghakimin seseorang tanpa melalui prosedur yang sebenarnya, apa bedanya dengan ISIS? Kalau sekarang, apakah contoh seorang ini kan, ayah saya, ya, udah almarhum, saya minta maaf dulu sebelumnya sama beliau. Misalkan digambar kepalanya jadi ganti kepala anjing, lagi cium babi, marah nggak saya digituin Pak? Marah banget saya, itu penghinaan. Kalau sekarang rakyat merasa sesuatu yang tidak senang, silakanlah kritik sesuai dengan jalur yang benar. Tapi itu ditanya nggak tadi benar. soal pembuatan meme loh Pak. Ini maksudnya lucu-lucuan aja Ya, untuk tapi menghibur lucu. begitu. Makanya dari 300 sekian meme yang kita ketemukan, kita akan selektif dari saya.
Dari tim saya selektif 32 yang mengandung unsur kata-kata penghinaan. Itu yang kita laporkan. Dari 32 setelah sekian 300 lebih diseleksi sama penyidik 69. Dari 69 ini 9 ditetapkan tersangka. Karena itu memberikan pelajaran bagi rakyat kalau nggak senang mengkritik bukan cara dengan menghina. Tapi tadi Kan dari gitu media kan? juga mengkritik, tapi juga dilaporkan gitu oleh dari tim Bapak. Diancam. Diancam. Nah, saya cuma mengatakan kalau media, banyak media namanya bodrek yang beritanya udah nggak masuk akal. Ya memang lah dia itu beredarnya mungkin sangat limitif ya. Tapi kalau sesuatu berita bodrek, kalau dimasukkan ke media sosial sampai 100 kali, dia di Google akan di paling atas. Otomatis orang akan baca. Saya tahu ini ada cyber war kan, ada perang-perang dalam hal ini sosial media. Menggunakan dengan orang-orang, menyewa orang-orang dengan membuat sedemikian rupa. Ya kan itu saya tahu. Tapi bagi saya hanya ingin memberikan suatu pendidikan pada masyarakat, hormatin hukum. Hukum itu adalah panglima, jangan main hakim Tapi sendiri. Pak itu yang jarum suntik anak, itu memes atau beneran Pak? Bapak udah lihat belum Pak? Yang kemarin dipakai jarum bayi itu loh Pak, yang warna infus. Jarum infusnya. infus. Ya, Itu saya bagian pernah. dari meme atau memang bener pakai jarum infus anak-anak itu Pak? Jadi gini, yang mengatakan jarum infus itu anak-anak, ya kan? Saya yang bayarin deh matanya supaya diperiksa di sana. Pasti matanya gak lihat. Jadi itu fakta kalau itu bukan. Itu penghinaan terhadap dokter yang Matanya menanganin. nih, matanya nggak lihat. Pak. Mata saya ke Mbak Olga terus. Memang. Pak Kamarudin silakan. Iya. Saya bertanya tapi jangan sampai saya juga dilapor ini. Tadi Pak Fredrik bilang dari awal sampaikan memberi pendidikan politik, pendidikan hukum kepada masyarakat karena hukum itu adalah panglima. Kemudian tadi juga disampaikan semua secara spontanitas. Ya kalau memang pernyataan spontanitas wajarlah kalau pernyataan itu kemudian tidak punya argumen yang kuat. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, yang Pak Fredrik bela ini adalah pemimpin lembaga tertinggi negara. Ya, betul. Itu yang Bapak harus ingat. Ya. Pendidikan politiknya di mana? Yang Bapak bela ini di atas hukum itu ada etika. Dan di situ semua dilanggar etika. Menurut Bapak sebagai orang yang tadi berkomitmen untuk membela, menegakkan hukum, merasa ada hal yang mengganggu profesi Bapak dalam pembelaan ini atau Curhat ya. Karena gini, nanti maksudnya DPR dibilang, wih DPR sekarang dipimpin oleh tersangka. Ya itu. Kan tidak semua DPR itu brengsek, masih ada orang yang baik. Itu maksudnya, curhat ini. Silakan tanggapi Pak. Silakan begini. Ya. Saya memberikan pendidikan hukum karena saya berani membongkar sesuatu hukum yang diabaikan atau sengaja diabaikan. Contoh, saya bersikeras menyatakan dan saya sudah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa anggota DPR ketika dipanggil oleh instansi manapun wajib minta izin dari Presiden. Karena Undang-Undang Dasar 45 Pasar 20A sudah menyatakan anggota dewan memiliki hak bertanya, mengawasin, dan imunitas. Dipertajam dalam pasal 80H Undang-Undang MD 3. 80F, mohon maaf. Itu menyatakan imunitas itu dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Dipertajam lagi kepada pasal 224 ayat 1 sampai ayat 5. Itu bagaimana imunitas terhadap anggota. Di manakah, ketika apakah anggota dewan itu adalah imunitas. Seperti dia waktu menjalankan tugas, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Karena anggota dewan itu tidak mungkin hanya ngomong di dalam gedung. Dia datang ke daerah, dia kan ketemu masyarakat. Dia bicara itu kan sebagai anggota dewan. Dia harus diberikan hak istimewa imunitas. Namun hak imunitas ini kan sekarang dikesampingkan oleh KPK. Yang ini saya yang berani bongkar. Orang tanya kenapa pengacara dulu tidak membongkar. Saya bilang kan setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Saya bilang saya ganteng, mungkin Mbak bilang saya jelek. Ya kan karena saya botak kan karena begitu jadi persepsi. kan. Itu beda. Tapi saya berani dalam hal ini membuka menegakkan hukum. Oke, kita tadi berbicara soal sentimen negatif yang terjadi di masyarakat. Coba kita lihat ini yang berhasil kami kumpulkan dari Twitter terkait. Silakan. Fredrik Yunadi. Ngapain sibuk memantau SN Setia Novanto? Dunia sudah tahu tingkah SN memang pantas jadi bahan tertawan karena ulahnya sendiri. Nah, ini kan penghinaan. Ini penghinaan Udah menurut Bapak? 100%.
100% penghinaan. murni penghinaan. Penilaian dengan penghinaan itu bedanya apa Pak? Kalau Jadi menurut- gini, kalau menilai ini kan sudah memberikan vonis. Ingat, kita ini adalah praduga tak bersalah. Aha. Sebelum dijatuhin palu, diketok palu maksudnya, sorry bukan jatuhin palu, ketok palu oleh hakim. Jatuhin palu Ya itu kan? pidana lagi Pak. Diketok palu dan mempunyai kekuatan hukum tetap, seseorang harus dianggap dia itu tidak bersalah. Oke, jadi bedanya tipis sekali dong Pak antara memberikan vonis bersalah Nah, atau di sini kan mengkritisi. memang pantas jadi banter karena ulahnya sendiri SN memang tidak punya harga diri dan tak pantas dihargain sebagai pejabat. Berarti kan dia sudah memvonis. Yang bisa menilai bahasa ini adalah bahasa penghinaan atau tidak, ada ahli bahasa. Seperti apa yang kita laporkan, sebelumnya kita sudah minta pendapat ahli bahasa, Ya, pendapat oke. untuk komunikasi, sosial media. Setelah itu lengkap baru kita bikin LP. Jadi Oke. kita bukan hanya datang, Pak saya dihina, enggak. Mungkin karena Pak Fredrik ini nggak ngelihat kids zaman now ya. Karena kalau Pak Fredrik main sosial media Pak, yang kayak begitu-begitu mah Oke. ringan Pak. Kang Ya. Diki Chandra itu, wah hatersnya, itu mah diketawain doang Pak. Pak bener nggak Kang Diki? Benar, Iya. jadi saya sempat tanya ke anak saya sempat protes Pak. Saya mukanya saya, bawahnya perempuan Pak. Gara-gara saya mundur, gitu kan, pengecut dan segala macam. Ah. Saya bilang Papa nggak mau nanggapin, kenapa? Mereka rakyat biasa. Ini adalah resiko saya sebagai public figure. Kalau kamu nggak mau seperti itu, nggak usah jadi public figure. Ah, ada konsekuensinya begitu. Bukan, masalahnya ini kan kita perlu berargumentasi kan Pak. Berargumentasi itu menunjukkan bahwa yang nggak benar dia atau saya. Dan saya memang profesi saya kan argumentasi dengan hakim dan Oke. jaksa. Ini makanya saya Kan bela, begitu betul, kan, Pak? betul banget. Ini saya bela. Ini ada apa sih dari tadi baru kali ini dibelain Saya dulu bela. ini. Pak, boleh tanya nggak Pak? Bapak mengucapkan nama Bapak itu gimana? Fredrik atau gimana Pak? Fredrik Yunadi. Oh enggak, saya pikir Fredris gitu. Rich itu kaya kan? Bukan. Pertanyaan saya penting, kenapa Incer jam Bapak ini tangan. sampai marah mempertahankan Kenapa? itu? Boleh nanya nggak Pak? Itu dari Pak Setia Novanto dapatnya besar nggak Pak ya? Wah, bicara fee Boleh nih, nanya nggak? kalau begitu. Kan kita pengen tahu Iya, aja. kalau misalnya dapat Pertanyaan aja. supaya enak jawabnya gini nih. Dapatnya dari Pak Setia Novanto kecil, sedang, besar atau besar sekali? Jadi gini, kalau saya membela, kebetulan saya banyak membela kasus orang-orang besar, ya kan? Rata-rata itu boleh ada yang 0, ya, ada yang sangat kecil, Kecil. ada yang Sangat besar. jauh di bawah tarif saya. Bisa beli Gitu. bakpao lah ya Pak. Kalau Ya, kalau Bapak insya Allah masih mampu lah. Oke. Yang mana ya? Kalau yang ini yang mana Pak? Yang sangat besar tadi? Ukuran Ini bakpaonya itu? kalau sangat besar mungkin nanti saya traktir situ untuk ke Eropa Baik, jalan-jalan. tepuk tangannya. Mau ditraktir ke Eropa. Kita akan kembali lagi, masih banyak hal-hal yang dianggap kontroversial seperti misalnya mau melaporkan KPK ke pengadilan internasional katanya ini dari Pak Fredrik. Apakah sudah melaporkan atau belum, seperti apa nanti kita akan jawab setelah jeda pariwara berikut ini.